Minggir, Dinda. Jangan, Dinda. Maafkan hamba-Mu, Dewata Agung. Bukan hamba tidak yakin akan kebesaran. Akan tetapi, mengapa setiap orang yang hamba sayangi selalu pergi mendahului hamba? Maafkan Kanda, Dinda. Niatmu sudah bulat, Pranaka. Sudah, Guru. Akhir-akhir ini sering saya bermimpi sudah mengabdi di Kedaton Madangkara. Sejak Guru bercerita tentang kebijakan dan kesaktian Gusti Prabu Brahmakumbara. Sesungguhnya tidak gampang untuk menjadi seorang abdi. Karena semua keinginanmu, pikiran, dan tindakanmu menjadi milik tuanmu. Bahkan kamu seolah-olah tidak lagi memiliki dirimu. Saya sudah siap, Guru. Bahkan nyawa saya pun rela saya persembahkan untuk Gusti Prabu. Saya rela menjadi tumbal keselamatannya, Guru. Kapan kamu berangkat? Rencananya sekarang, Guru. Mumpung Kakang Abilawa tidak ada di rumah. Maksudmu? Sebenarnya, saya tidak tega berpisah dengannya. Dia kakak kandung saya yang sangat baik hati. Dia pasti mengerti. Dan aku tidak bisa melarangmu. Karena semua ilmuku sudah kau pelajari. Dan ilmu itu baru akan bermanfaat kalau kau gunakan untuk kebaikan. Saya akan melakukan semua pesan Guru. Tidak usah merasa paling sakti. Karena calon tuanmu itu benar-benar seorang raja yang sakti mandraguna. Dan tidak usah merasa paling pandai. Karena calon tuanmu seorang kesatria yang cendekia dan bijaksana.
Pranaka, sesampainya kamu di kota, jagalah dirimu baik-baik. Baik, Guru. Guru, saya dapat kijang lagi. Dagingnya mau saya bikin dendeng manis. Kamu suka kan, Adi? Apa saja yang Kakang masak, saya suka. Tentu. Siapa dulu yang masak? Aku tidak suka kalau kijang itu hanya jadi korban latihan pukulan tapak mayamu. Oh, tidak, Guru. Sumpah. Lihat, tidak ada bekas luka pukulan seperti yang saya dapat kemarin. Juga tidak ada bekas senjata tajam. Pakai apa kamu menangkap? Saya kejar-kejar saja sambil latihan nafas. Jadi? Dia gak bisa napas. Kamu mau kemana, Di? Saya mau turun gunung, Kakang. Mau mengabdi di Kedaton Madangkara. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kamu tega tidak memberitahu aku, Di. Kamu tega akan meninggalkan aku sendirian di sini. Kan ada Guru. Guru cerewet. Dan selalu melarang apa saja yang aku lakukan. Kamu tega. Di sini aku tidak punya teman bermain. Sementara kata guru, di kota banyak teman. Banyak mojang-mojang gelis. Kakang, saya baru mau mencari jalan untuk bisa mengabdi di Kedaton. Jadi, Aku ikut. Pokoknya aku ikut. siapa nanti yang meladeni Guru? Siapa yang memasakkan nasi? Yang cari kayu bakar? Atau Kakang saja yang turun gunung? Biar saya yang meladeni Guru? Tidak apa-apa. Pergi kalian semua. Aku bisa memasak nasi. Aku bisa mencuci pakaian sendiri. Mencari kayu bakar. Silakan. Pergilah kalian semua. Tapi nanti siapa yang ngambil air untuk mandi guru? Aku bisa mandi di kali. Nanti encoknya kumat, mandi pakai air dingin. Biar. Mati pun aku tidak apa. Kenapa kamu memikirkan aku? Loh, kalau mati sendirian, siapa yang ngubur? Ya, Kan di sini banyak macan. Biar saja aku dimakan macan. jangan guru. Biar saya tidak usah ikut. Tapi Apa? kalau saya kangen sama Adi Pranaka, bagaimana? Saya akan pulang kalau diizinkan Gusti Prabu. Saya mohon doa restu Guru. Berangkatlah. Dan tidak usah menoleh ke belakang. Karena hanya orang ragu-ragu yang selalu menoleh ke belakang. Dan tidak ada seorang peragu yang bisa berhasil. Terima kasih Guru. Kalau ada yang menjahati kamu, bilang sama aku. Jaga Guru Kakang. Beliau semakin tua.
apapun tidak akan mampu menggoyahkan kekuasaan Brahma Kumbara di Madangkara. Karena hampir seluruh orang sakti berada di sana. Dan semuanya setia pada raja. Kalau begitu, tidak ada gunanya kita kumpul-kumpul di sini. Kita kubur saja cita-cita untuk membangkitkan kekuatan Kuntala sejati di negeri ini. Jangan putus asa begitu, Raden. Kalau Raden sebagai putra Prabu Mangkubumi Rangkamali sudah berpasrah begitu, bagaimana yang lain? Nada bicaramu sudah seperti orang putus asa, Karti. Bukan. Semua itu merupakan peta keadaan yang harus kita ketahui. Kalau kita mau bertindak. Sebab, kalau langkah kita seradak seruduk, langsung menyerang tanpa tahu medan. Sementara kesiapan dan kekuatan mereka jauh lebih sempurna dari kita. Artinya kita melakukan kebodohan paling besar. Coba bayangkan, kehebatan orang-orang tua kita. Seperti Ayahanda Kebo Mundara, Tumenggung Hadiraksa, Eyang Durgalapati, juga Prabu Mangkubumi Rangkamali. Mampu mereka hancurkan. Apalagi kita. Kemampuan kita tidak ada seujung kuku pun dibanding orang tua kita. Lalu, apa rencanamu? Kita hancurkan mereka dengan cara halus. Kita ciptakan kekacauan dan rasa tidak aman di negeri itu. Sehingga rakyat mulai ragu pada kemampuan Brahma dan kawan-kawannya untuk memimpin negara. Juga adu domba. Caranya? Kita susupkan orang-orang kita. Kalau perlu sampai ke kalangan petinggi. Kita himpun kembali para pendekar yang tidak suka orang-orang Madangkara. Apa masih ada? Saya dengar, waktu perang besar antara pemberontak Madangkara dengan orang-orang tua kita, banyak di antara mereka yang tewas. Sebenarnya masih banyak. Tapi belum muncul ke permukaan kita. Kita hasut mereka supaya muncul. Saya kenal adik Eyang Durgalapati, Ki Busur. Dia masih menyimpan dendam kepada Brahma. Meski Eyang Durgalapati tidak secara langsung tewas oleh Brahma. Bagaimana dengan usaha minuman keras kita? Apa masih mau diteruskan? Sebab ini menyangkut biaya yang tidak sedikit. Apa yang sudah kita kerjakan harus diteruskan. Apalagi pasokan minuman keras kita ke kota Raja Madangkara sudah mulai menampakkan hasilnya. Saya pernah jalan-jalan malam hari di kota Raja. Suasananya benar-benar menakutkan. Anak-anak muda bermabuk-mabukan dan masyarakat sangat resah. Kalau hari sudah gelap, tidak ada yang berani keluar rumah. Perampokan dan pencurian hampir terjadi setiap hari. Ini hasil kerja kita yang paling gemilang. Sebab sebuah negeri akan hancur apabila kaula mudanya rusak. Selanjutnya, kita harus mengajak Ki Busur berembuk. Orang tua biasanya akan tersinggung kalau tidak diajak berunding. Itu orangnya, Gusti Senopati. Kisanak, terima kasih Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan jiwa kami semua.
Kisanak benar-benar hebat. Iya, Kisanak hebat. Jangan begitu, Paman. Ini kan hanya kebetulan saja. Kisanak, kemari. Siapa namamu, anak muda? Kau pasti bukan orang Madangkara. Nama hamba Pranaka. Hamba dari Gunung Pamayang. Ilmu kanuraganmu luar biasa. Apa tujuanmu ke Madangkara? Hamba ingin mengabdi pada Gusti Prabu Brahmakumbara. Kau ingin menjadi prajurit? Menjadi apapun hamba mau, Gusti. Asal hamba bisa mengabdikan jiwa raga hamba untuk Gusti Prabu. Kau punya saudara di sini? Tidak ada, Gusti. Hamba biasa tidur di mana saja. Kalau begitu, untuk sementara, kamu boleh tidur di rumahku. Nanti kudaftarkan sebagai calon Bayangkari Raja. Guru, di kota ada penyakit encok tidak? Ya ada. Tapi kamu tidak akan betah tinggal di kota. Sifat jujurmu itu yang akan menyengsarakan dirimu. Kenapa, Guru? Karena setiap hari kau akan tersiksa oleh basa-basi orang kota. Oleh tata cara pergaulan yang penuh dengan kepalsuan. Itu sebabnya aku tidak memberimu izin. Oh, itu sebabnya Guru menyepi di sini. Antara lain, di samping karena aku merasa tidak mampu mengikuti cara hidup mereka yang rata-rata lebih mementingkan diri sendiri, kotor, dan kadang-kadang memuakkan. Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur. Sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang, Mantili. Meskipun hukum Malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk, yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon, Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga. Yaitu, rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini.
Akhirnya pelan, tapi pasti, mereka akan meninggalkan Madangkara sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka perdagangan kita akan mati. Ampun Gusti Prabu. Pendapat hamba ini mungkin agak terlalu berlebihan. Tapi hamba menaruh curiga bahwa munculnya begitu banyak warung minuman. Bahkan penjual makanan keliling pun sekarang menyediakan tuak. Hamba yakin bahwa semua ini ada yang mengatur. Ada yang merencanakan untuk maksud-maksud tertentu. Iya, pendapat Dinda Indra Kumala memang betul, Gusti. Paman Ranggata, apa di kawasan Madangkara ini ada pembuat minuman keras atau sebangsanya? Setahu Paman, hanya ada satu orang yang membuat minuman keras. Itu pun sudah gulung tikar. Tetapi beberapa penjualnya memang masih tercatat sebagai pembayar pajak minuman yang patuh. Sebelum kita bertindak, sebaiknya kita selidiki dulu asal-usul minuman keras itu. Sehingga kita mampu menghancurkan sampai ke akarnya. Jadi prajurit Bayangkara itu tidak boleh cengengesan begitu. Kamu dari mana? Saya dari Gunung Pamayang. Oh, pantas. Kenapa? Orang desa masuk kota ya begitu. Esan, celingak-celinguk cari perhatian. Tidak usah mentang-mentang kamu berhasil menaklukkan orang ngamuk, lantas kamu jadi besar kepala. Semua prajurit Bayangkari Raja memiliki ilmu kanuragan yang hebat. Bahkan banyak yang lebih hebat dari kamu. Saya tak pernah besar kepala. Bahkan saya tak pernah bercerita tentang orang ngamuk itu pada siapapun. Ilmu saya masih sangat rendah. Karena itu, saya ingin belajar di sini. Mungkin sama kakak. Yang sering membuat keonaran di sana sini. Masih jauh? Di balik bukit itu. Ayo, kita jangan sampai kemalaman di jalan. Ayo! Aku setuju dengan apa yang telah kalian lakukan. Tapi itu masih kecil pengaruhnya pada keresahan masyarakat. Harus ada yang lebih berat dari itu. Dan harus dilakukan secara bersamaan. Kalau keresahan masyarakat memuncak dan timbul rasa ketakutan, maka kekacauan sudah pasti terjadi. Dalam keadaan seperti itu, kita bertindak. Bentuk apa lagi yang harus kita lakukan, Ki Busur? Hembuskan rasa tidak percaya pada raja. Sementara itu, adu domba Brahma dengan Aragani dan pecah belah semua petinggi keraton. Soal mengacau dan menggegerkan rakyat Madangkara, itu urusanku. Aku akan mengerahkan para Guryang dan Banaspati untuk menakut-nakuti rakyat. Kalau begitu, kami akan memulai gerakan adu domba secepat mungkin. Kami akan memakai gadis-gadis cantik untuk menggoda para petinggi keraton. Di samping kami juga akan mempengaruhi istri-istri mereka supaya gemar bermewah-mewahan.
bagikan pekerjaan itu secara merata, Karti. Supaya lebih cepat. Singgasana Brahma menjadi rapuh dan goyah. Gusti, seperti Den Lasmini. Dinda Ratnasi. Lihat, siapa yang baru datang. Lasmini anakku. Setiap malam ibu berdoa untuk kepulanganmu, Lasmini. Tidak pernah kamu kangen kepada ibumu. Buat apa saya pulang kalau tidak kangen sama ibu? Ibu minta kamu jangan kemana-mana lagi. Ibu dan ayahmu sudah semakin tua. Takut tidak bisa ketemu lagi. Mungkin tidak bisa, Bu. Makin banyak negeri Nanda jelajahi, makin haus rasa ingin tahu Nanda pada dunia. Masih belum bosan juga kau, Lasmini. Sudah pantas kalau kau menghentikan petualangan. Cari seorang suami yang bisa memberimu ketentraman dan keturunan. Ayah, tolong jangan bicarakan soal itu lagi. Seharusnya ayah tahu bahwa kekecewaan saya dalam hidup berawal dari keniatan saya untuk menikah. Maafkan ayahmu. Istirahatlah. Mungkin kau masih sangat lelah. Baru kemarin kakakmu pulang. Tapi pagi-pagi sudah pergi lagi. Ayo. Saya juga kangen sama Kakang Lesmana. Den Putri kelihatannya tambah kurus, Gusti Patih. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu kan baru beberapa hari kerja di sini.
Sebelum itu, kan hamba sering melihatnya, Gusti Patih. Waktu Gusti Prabu Brahma sering berkunjung ke rumah Gusti Patih. Lesmini itu bukan besar di tanganku. Dia dididik oleh gurunya sesuai dengan kerasnya dunia persilatan. Itulah kenapa dia lebih suka melanglang buana daripada tinggal di rumah. Si Mongko bawa kemari ya. Iya, Gusti. Hamba dengar kabar angin dan Putri patah hati sama Gusti Prabu Brahma. Ya, cinta anak kecil. Waktu itu anakku memang jatuh cinta kepada Brahma, jauh sebelum jadi raja. Tapi Brahma tidak membalasnya. Biasa kan? Ternyata kamu banyak tahu, Rangi. Hamba kan orang sini, Gusti Patih. Putri secantik itu, kenapa Gusti Prabu Brahma kok tidak suka? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, karena dia timbul dari kejujuran hati, sebagaimana rasa. Tapi, kata orang-orang tua dulu, cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa. Apa maksudmu, Rangin? Hamba hanya membayangkan alangkah lebih eratnya hubungan Gusti dengan Gusti Prabu kalau ada ikatan darah. Apalagi hamba dengar sejak kecil Gusti Prabu diasuh oleh Gusti Patih. Aku tidak suka kau mengais-ngais luka lama. Kerjakan saja tugasmu. Jangan sok tahu urusan majikan. Maafkan hamba, Gusti Patih. Semua itu saya lakukan karena saya tidak mampu membunuh cinta saya kepada Kakang Brahma. Ibu bisa mengerti, Lasmini. Tapi apa pernah kau berpikir bahwa semua perbuatanmu selama ini menyebabkan ayahmu dikucilkan oleh semua pejabat keraton? Maafkan saya, Bu. Saya telah menyusahkan ayah dan ibu. Secara jujur, saya tidak pernah bisa rela melihat Kakang Brahma berhubungan dengan gadis yang lain. Tidak, Lasmini. Aku tidak pernah merasa kau susahkan, Lasmini. Kamu punya hak untuk mencintai Brahma. Sebagaimana Brahma juga berhak untuk menolak cintamu. Juga aku tidak merasa kecewa dikucilkan oleh semua petinggi keraton. Tidak adil kalau ayah sampai dikucilkan hanya karena saya. Jasa ayah sangat besar dalam merebut dan membangun Madangkara. Tidak adil. Jangan bicara jasa, anakku. Karena apapun yang telah ayahmu lakukan adalah untuk rakyat Madangkara, bukan untuk menonjolkan nama. Mereka yang mengucilkan aku adalah orang yang belum cukup bijak untuk membedakan yang mana Aragani dan yang mana Patih. Bagaimanapun, semua ini adalah kesalahan saya. Begitu banyak saya membuat kesalahan dalam hidup ini. Tidak usah terlalu menyalahkan dirimu sendiri, anakku. Orang-orang arif bijaksana pun berangkat dari kesalahan demi kesalahan yang telah mereka lakukan.
Saya merasa dimusuhi para dewa, Ibu. Tidak, anakku. Kau hanya dikuasai nafsu yang sudah ada di dalam dirimu secara kodrati. Sehingga kau selalu merasa kecewa dan merasa benar sendiri. Ibu. Ayo, ceritakan yang jelas. Ternyata hubungan Patih Aragani dengan pembesar-pembesar Madangkara sedang renggang. Patih tua itu dikucilkan pergaulannya dari orang-orang keraton. Ini kesempatan yang cukup baik untuk menggoyangkan kekuasaan mereka. Dugaanku selama ini tidak meleset. Bagaimanapun Aragani merasa dipecundangi oleh Brahma untuk menjadi raja di Madangkara. Meski dia mengatakan bahwa Brahma lah yang lebih pas untuk menjadi raja. Ingat, pemimpin perjuangan rakyat Madangkara semula adalah Aragani. Brahma cuma anak kemarin sore kalau dibanding Aragani. Itu sumber perpecahan yang harus kita pupuk. Kau Rangin harus terus mengipasinya. Iya. Tapi ingat, jangan terlalu keras kipasmu. Nanti malah ketahuan bahwa kau sengaja mengadu domba. Saya tahu, Karti. Terus terang saja, majikan saya itu sangat cerdas. Laporan lain? Ranggalela. Ya. Rumah hiburan di kota raja sudah berdiri. Tinggal dinding dan hiasan. Besok, saya akan menghubungi kumpulan doger 9 bidadari di Gunung Kunyit. Jauh sekali. Iya. Kumpulan penari itu, di samping memiliki penari yang molek, mereka juga memiliki ilmu pemikat yang mampu meruntuhkan semua lelaki. Guru mereka sebenarnya seorang pendekar wanita aliran sesat yang sudah mundur dari dunia persilatan. Ya, itu boleh dicoba. Saya setuju. Yang lain? Pemuda-pemuda kita sudah bergerak menuju ke kota raja untuk menghasut penduduk. Begitu kekacauan terjadi. Saatmu sudah dekat, Brahma Kumbara. Panas. Kakak! Kenapa? Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Kenapa, Kak?
Bata. Lihat, mereka tidak sakit apa-apa. Secara mendadak mati. Makin bahaya ini. Pak Gebluk, Batara Kala ngamuk. Barangkali kurang sajen. Jangan-jangan pemilik kita sudah menjalin janji. Sejak bebas dari kekuasaan orang Kuntala, belum pernah dia ada keselamatan. Barangkali sembahyang pada Dewa Agung juga belum pernah. Orang-orang itu keracunan. Mereka makan ikan yang telah diracun. Sembarangan. Dari mana kamu tahu? Saya melihat mereka mengambil ikan-ikan yang mengapung di sungai. Kamu benar-benar sinting, Pranaka. Kamu kan seharian bersama-sama aku. Dan kemarin, kau berada di Kesatrian sehari penuh. Mata batin saya yang melihat. Ini lebih aneh lagi. Sudahlah, jangan terlalu banyak membual. Bisa celaka kamu nanti. Berapa orang yang kamu lihat? 12 orang, Gusti. Menurut laporan para penduduk, kemungkinan ada wabah Pak Gebluk. Jangan dengarkan apa-apa dulu. Tugas kita hanya menyelidiki. Kau tugas hari ini, Pranaka? Hamba Gusti. Apakah Gusti mau menyelidiki kematian mendadak para penduduk? Ya, baru sekali ini terjadi di sini. Ada orang yang meracuni sungai. Maaf, Gusti. Kawan saya ini ngomongnya memang agak kacau. Dari mana kau tahu? Mata hati hamba. Pinjamkan kudamu. Baik. Pranaka, kau ikut aku. Baik, Gusti. Siapa yang melakukannya?
Ayo, cepat, cepat. Hati-hati. Jangan sampai ada serbuk yang tertinggal di kerajaan. Hamba melihat 5 orang pemuda menebar racun di hulu sungai. Dipimpin oleh seorang lelaki tua. Cukup. Kau bisa mengenali mereka? Pemudanya tidak, Gusti. Mereka menutupi mukanya dengan kain hitam. Tapi yang tua, hamba mampu mengenalnya kalau berjumpa. Bagus. Kamu tidak usah menceritakan kepada siapapun tentang orang yang meracuni sungai. Sekarang kita harus cepat-cepat kembali ke keraton. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Saya akan membacakan pengumuman dari Gusti Prabu Brahma Kumbara. Segenap rakyat Madangkara yang kucintai. Untuk sementara, kalian dilarang makan ikan mati yang didapat dari sungai. Karena diduga ikan-ikan itu mati keracunan. Secepatnya kalian menanam bangkai-bangkai ikan itu supaya tidak dimakan binatang piaraan yang bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, kalian mendapatkan pengumuman lagi kapan diperbolehkan makan ikan dari sungai. Pengumuman ini adalah undang-undang raja. Gusti Prabu Brahma Kumbara, Pengayom Agung Negeri Madangkara yang dimuliakan Dewata. Oh, pantas Aki Demin muntah-muntah setelah makan ikan. Saya kira dia kena kutukan setan kali. Milasap juga tewas sesudah makan sambal ikan. Siapa orang jahat yang tega meracuni sungai itu? Kalau ketahuan, kita renca-renca. Kami harus menyelenggarakan upacara di tepi telaga sebelum anak-anak bermain. Terserah Bibi. Yang penting, pada saat pembukaan harus sudah siap segala sesuatunya. Aku mengerti, Ranggalela. Kalau kau ingin tahu kehebatan para penari-penariku ini, kau harus ikut dalam upacara itu.
sekali-sekali kau rusak sendiri anak buahmu, semuanya akan menjadi berantakan. Ini upacara suci anak muda. Kau akan terkena kutuk Dewata apabila merusak mengikut upacara. Maafkan saya, Bibi. Dia pantas mendapat penghargaan. Sebab kalau tidak secepatnya diketahui, korban pasti akan lebih banyak lagi yang berjatuhan. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya dia bukan Telik Sandi. Dia anggota baru pasukan Bayangkari. Hadapkan kemari, Ringkin. Aku ingin langsung mengucapkan terima kasihku. Baik, Gusti Prabu. Hari ini dia bertugas di depan Balai Manguntur. Hamba mohon diri. Apa pendapatmu tentang kejadian-kejadian seperti ini yang berturut-turut terjadi di Ndakamasutta? Kelihatannya ada yang mengatur di balik semua kejadian ini, Gusti Prabu. Apakah itu rekayasa dari dalam Madangkara sendiri? Atau kemungkinan tangan-tangan asing yang menginginkan kehancuran kita? Menurut hamba, kita tidak usah terburu-buru mengambil tindakan sebelum menemukan bukti-bukti yang jelas. Sebab bisa saja langkah pengacauan ini justru bukan tujuan utama. Mungkin hanya alat untuk mengadu domba kita dengan negeri lain. Rasa-rasanya kita tidak pernah mengganggu ataupun mencampuri urusan negeri lain. Siapa namamu? Pranaka, Gusti Prabu. Bagaimana sampai kamu tahu bahwa korban-korban itu telah meninggal karena makan ikan beracun? Hamba curiga karena banyak sekali orang mati dalam sehari itu sangat tidak wajar. Lalu hamba mencoba melihat dengan mata hati hamba. Dan benar, mereka mati karena memakan ikan yang diracun. Hamba sudah ceritakan pada Gusti Senopati bahwa ada 5 orang yang menabur racun di hulu sungai. Mereka orang Madangkara? Hamba tidak tahu, Gusti. Hamba baru 10 hari mengabdi di sini. Siapa nama gurumu? Guru hamba Resi Atiatna, Gusti. Resi Atiatna adalah adik seperguruan Eyang Astagina, guruku. Dari Gunung Pamayangan. Bagaimana kabar beliau? Baik, Gusti. Guru yang menyarankan hamba mengabdikan diri pada Gusti Prabu. Ringgin, dan kau Adikamasutta, angkat anak ini menjadi pengawalku dan merangkap sebagai Telik Sandi. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Hati-hati.
Kau memang seorang gadis yang menggairahkan. Tambah lagi. Silakan, Kang. Mari ditambah. Ayo. Mari minum. Ayo, mari. Kelihatannya tidak lama lagi warung ini dan warung-warung minuman yang lain akan ditutup gara-gara ada pemabuk yang membantai 3 orang tentara Madangkara 2 minggu yang lalu. Kasih sogokan yang lebih besar lagi pada petinggi keraton yang berwenang memberi izin. Sudah, Den. Malah dia menyarankan untuk sementara mengikut saja dulu dengan peraturan yang bakal dikeluarkan. Cukup penting kedudukannya. Teman seperjuangan Gusti Prabu waktu merebut kekuasaan. Sekarang bertugas pada bagian pajak dan perdagangan. Bagus. Plan kita untuk menghancurkan petinggi keraton Madangkara. Sudah lama tidak ketemu. Kakang kemana saja sih? Kemungkinan masyarakat enggan dengan orang Kuntala sangat kecil sekali. Pertama, orang tua Mantili adalah petinggi Kuntala yang juga merupakan orang tua Gusti Prabu. Kuntala banyak berhutang budi pada Paman Aragani dan Gusti Prabu. Aku curiga pemberontak-pemberontak Kuntala, mereka pengikut Mangkubumi Rangkamalih yang berdiri di belakang semua kerusuhan ini. Selama ini, mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi mungkin saja bekas-bekas tawanan atau keturunan mereka. Yang jelas, kita tidak memiliki daftar nama orang-orang Kuntala. Ini kesalahan kita. Sulit kita membedakannya dengan rakyat Madangkara. Untuk sementara, kecurigaan kita pusatkan pada orang-orang Kuntala. Itu akan saya jadikan bahan acuan untuk penyelidikan dan penyebaran telik sandi. Kita mulai dari menyelidiki para pemilik warung minuman yang lain. Aku yakin mereka bukan asli orang Madangkara. Aku tetap mencurigai kegiatan dan menjamurnya para pemilik warung minuman keras itu. Bukan hanya untuk kegiatan dagang, tapi kegiatan sebuah gerakan yang tujuannya untuk menghancurkan Madangkara. Mada, hamba Gusti. Awasi si Jawat, terutama kalau dia pergi keluar kota. Juga pemasok araknya. Siaga, Gusti. Di sana, kau lihat 2 orang berkuda datang kemari. Hah? Kau lihat 2 orang berkuda datang kemari? Tidak, saya tidak melihatnya. Jangan bohong di sana. Kau bisa celaka. Sumpah, mungkin dia ke sana. Kau mencari aku ke sana, kah? Dia langganan warungku, Adilaran. Langganan setia. Tapi dia tidak pernah mabuk. Matanya awas dan selalu waspada.
Dia hafal benar pada siapa saja yang pernah datang ke warungku. Mungkin dia khawatir anaknya ikut mabok-mabokan di warungmu. Oh, lebih dari itu. Dia mengawasi semua gerak kita. Sayang, dia bukan seorang mata-mata yang pintar. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Telik Sandi, kau akan menangkapku? Meskipun tanpa bukti. Atau sebaliknya, kau yang akan kutangkap. Lancang kau, Jawan. Kau bisa kutangkap karena terbukti merusak Kaula Madangkara dengan arak dan tuak. Ini berita untuk laporanmu, mata-mata. Kami keturunan pemilik negeri Madangkara yang sah akan bangkit mengambil kembali seluruh harta milik kami yang sudah dirampok oleh rajamu. Puas? Tapi karena berita ini sangat rahasia, maka orang-orang di luar kita yang mendengarkannya harus binasa. Darah sudah mengalir. Gerakan harus dimulai. Kubur dia dan bunuh kudanya. Aku tidak mau ada tanda-tanda yang bisa dicium oleh Telik Sandi Madangkara yang lain. Kita berangkat sekarang. Ayo! Ini Tuan Ranggalela, pengelola dan pemilik Sagartari ini, Gusti Rake. Terima kasih atas kedatangan Tuan. Semoga kami mampu menyajikan hiburan yang tidak mengecewakan. Ya, tempatnya cukup nyaman dan penarinya sangat cantik. Semua ini cocok untuk menghibur kalangan para ningrat. Nanti aku akan ajak kawan-kawan sejawatku yang mau mengendurkan sarafnya ke sini. Terima kasih, Gusti Rake. Ya, memang kelihatannya para petinggi Madangkara kita kurang menghibur diri. Kerja keras tiap hari. Apa tidak bosan? Ini baru hiburan, Jawad. Kalau di tempatmu itu namanya cari penyakit. Pengunjungnya para berandal dan tukang mabuk. Mungkin ada pesanan khusus Tuan yang mampu hamba sediakan. Hamba punya arak yang manis. Apa gunanya arak yang manis kalau tanpa gadis-gadis yang manis? Hamba bisa atur, Tuan. Ini baru satu penari.
Hamba akan gelarkan 9 gadis dari Sanggar Telaga Bidadari, Tuan. Tuan bisa memilihnya. Kalau untuk teman bermain dan bercanda boleh kan? Tentu, Tuan. Anggap saja Sanggar Tari ini milik Tuan sendiri. Mari.